Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Melihat Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Itu sah-sah saja, silakan. Karena surga itu sendiri, silakan Anda uraikan, Anda jelaskan bebas. Yang penting orang itu terdorong untuk berbuat baik, itu aja kok. Susah banget sih. Sing tukang dulu jambu alas, katakan, jambu alas sing surga pirang-pirang. Sing tukang main catur, katakan, catur usah gede-gede gajah catur dengan nama. Yang remote control, catur ya. Sing doyan tarling, tarling mah. Kabar-kabar karen milih baik. Itu saja kepesalan. Yang senang baca buku keilmuan, katakan dari surga perpustakaan lengkap se-alam dunia. Bentakan rak bukunya nih 1 miliar kilometer sana. Ya. Ya itulah kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang senang jenggot, katakanlah orang jenggotan kabel kan boleh. Ya boleh, silakan apa ya. Yang senang jubah, nanti di surga tuh orang pakai jubah semua gitu aja. Sing sarung, jawab terus sarungan kapan surga. Bukan ngibul, tapi itu artinya membangun imajinasi yang kira-kira pada berikan stimulasi kepada orang itu, kira-kira menyentuh psikomotorik seseorang mau berbuat kebaikan. Saja. Apanya? Apa itu? Ya, bakasira ngayal lepen bidadari ya mangga. Nah, lamun kita diparingi mancing surga, mudah-mudahan ya mancing surga. Dulu itu bidadari, aja mana, wis temang cukup istriku yang satu ini saja. Ya reject. Tolong udah nggak usah begitu. Dan nanti pada akhirnya kalau Anda sudah tahu, sudah sampai tingkatan ru'ya, Anda sudah tidak akan berpikir surga lagi kok. Termasuk pikiranmu tentang surga itu juga penghalang kamu untuk bisa ru'ya kepada Tuhan. Imbalan kebaikanmu di dunia secara syariat itu kan diancam neraka di akhirat. Ya kan begitu? Kebaikan-kebaikanmu dapat imbalan di akhirat, di surga. Saya baru mengatakan, belum kita ke akhirat, di dunia siksa Allah sudah dibuktikan dengan kejahatan kita kok. Dan Allah telah memberikan surga di hati kita dan kedamaian ini ketika kita banyak berbuat baik. Begitu dulu pernah mana kan? Itu informasi itu ya kita inventarisir aja. Ya kan gitu. Sebelum Anda masuk surga nanti di akhirat, di dunia Anda sudah berada di surga. Namanya surga dunia. Mangan enak, turu lali, badan waras, rezeki lancar, bature akeh, sampai teka mati kasing gotong sejagat melu mater kabeh sirap. Cik, akeh sing nangis. Bagian jahat, buru-buru nangis, nyaru kaul. Ana sing ngancur ning kali. Ana sing nyembelih ayam cemani. Ana sing bubur abang, bubur putih. Kaulan beli motor simpengan gaduh ya. Terus yang kerja nipu banget. Ya kediktatoran. Namrud itu diktator. Di kerajaan zaman dulu Namrud nih nggak ada undang-undang. Undang-undangnya mulutnya dia. Sekeluarnya itu udah hukum. Bunuh aja bunuh. Ya sama, Fir'aun juga sama. Ya sama juga. Terjadilah pemberontakan di mana kalau keadaan sosial tidak dibangun, supremasi tidak dibangun, akan terjadi gerakan separatisme. Paham begini? Anda jangan letterlock Allah menghujani batu, betul-betul batu. Ya banjiran. Ya itu kan fenomena alam. Nanti begini, semua kejahatan yang kamu lakukan itu akan membuat kegaduhan dalam dirimu. Nggak ada kemesraan. Semua sel-sel tubuhmu menjadi layu semuanya itu. Paham nggak? Nafsu makan hilang, tidurnya susah,
Yang jidok ke perancang printing. Delengrani wong ko. Iya, ada wong tok biar mana. Kelon karo rabi dalam keadaan ketakutan, enak enggak? Duduk. Wong sing lagi ketakutan perancang printing bisa nyawat beli. Iya, semua makna makhluk juga tidak akan tercerna dengan baik. Jadi ampas semuanya itu. Ini perlu diurai, ilmu begini perlu diurai. Ya selama ini kan kita cerita agama kan hanya pahala itu aja. Ya pada samanya nggak apa-apa lah, memang begitu sih kan gitu. Karena dengan adanya sains teknologi sekarang ya kita urai supaya kita yakin semuanya gitu, percaya bukan katanya kan gitu. Ya sampai sekarang aja gimana kamu sendiri kan baru katanya. Nabi-nabi kan minta bukti lah sama Allah. Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Bagaimana buktinya kau bisa menghidupkan lagi? Kamu pernah menantang Allah? Pernah nggak? Bukan menantang. Allah suka ditantang kok. Jawabannya apa? Awalam tu'min bi? Kamu belum percaya beriman? Qala bala baliyat ma'inna. Qala itu aja kok. Dibuktikan. Nabi Musa juga sama. Pengen Allah suruh nongol. Rabbi arini antur ilaika. Nongol lah pengen telang kayak apa sampean gue. Sih. Pun nggak bisa nang tanggul molko. Nongol lah Gusti pengen telang kayak apa di kakuan. Aja sirah dika lebih penting nguntap sirah dika belum boleh kayak apa sampean gitu. Dan dijawab oleh Allah. Allah menunggu kamu kapan berani menantang Allah untuk minta bukti. Ya ini kan katanya kan sebenarnya katanya. Kalau Nabi sih dosa enggak? Itu katanya. Dari mana kamu tahu? Kalau orang mengatakan itu bukan tingkatan saya, itu bukan makom saya, itu namanya Anda membatasi diri Anda sendiri. Ya iya, silakan aja. Kita mau makom semen dia, berarti mau munggah sih orang. Pengen kelas tinggi baik, enak aja kelas tinggi gampang sih. Tuh. Iya, ya jangan, ya kalau menang nyobalah aja ngomong duduk makomnya kita itu kan berarti. Memangnya Allah nggak bisa temuin? Memangnya Allah nggak ada, Allah ada sih. Yakin Allah itu ada. Kenapa nggak bisa ditemuin? Nah, maka ya itulah makanya. Sekarang begini, melihat wajah perempuan cantik dengan perempuan cantik dalam imajinasi kamu, mana yang lebih indah? Anda berpelukan dengan perempuan dalam physically, dan Anda bermimpi berpelukan dengan perempuan, mana yang lebih nikmat? Ya udah mimpi. Orang jaluk duit membarat, lakan tute, lakan mampu kecone, dipaham sih malah. Iya, perempuan dalam impian lebih nikmat daripada perempuan yang physically ada. Gue kalau ngatain mah sedang berpelukan, tapi duit mana gini? Daripada lagi ngolo itu barangnya mah, iya, kecone mampu. Ya iya, Rexona, ya belum mempan Rexona mah, bisa nambah perengus bisa Rexona mah. Ya itulah kira-kira seperti itulah nanti kita bahas. Waqala li al-harfu wa ma fihi hijabul babi. Huruf itu dan semua yang ada di dalam huruf itu semua adalah hijabul babi, tabir pintu. Anda di ambang pintu. Huruf itulah yang menghijabi kamu dengan pintu itu. Wa taqlibu wa ta'rifu ajibani min wara'il harfi. Taklib dan tasrif dalam ilmu shad. Taklib itu apa? Artinya pergantian huruf dengan huruf lain dalam i'lal. Tasrif dalam konjugasi, ya, peralihan dari sifat ke sifat. Fil madi, fil mudhari, fil amr, fil isim fa'il, isim maf'ul, menyata tasrif. Ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'alti, fa'altu, fa'alu.
Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altum fa'altu fa'alna yadribu yadribane apa itu doroba itu betul fa'altaruna kematripun itu namanya tasrif lugawi. Itu tasrif semuanya itu adalah hijab. Dan taklib itu adalah hijab. Anda jangan terlalu fokus kepada qala asluhu qawala ubdilatil wawu alifan li wuqiha la ya al ittijahun, awalnya asluhu ittijahun dari kata wajah. Ittijah itu menghadap, ya tajihu itu menghadap dari kata wajun, asalnya ittijah ubdilatil wawu ta'an cuma udrimat ta'ulasani fasara ittajaha. Keilmuan linguistik semacam itu juga akan menjadi hijab juga. Jadi perasaan hebat orang. Iya. Ya saya kagum orang yang ngerti nahwu di Arab, ya kagum. Hebat dah. Ukurannya kalau orang ngerti nahwu Arab tuh udah cerdas lah. Rata-rata orang yang bisa nahwu Arab itu akhirnya di atas 110 loh. Kalau kurang nggak bakal bisa. Saya enggak. Beli mampu nampung ruwet. Sumur apa bahasa Arab ya? Bi'run, jamaknya abarun. Apa bahasanya? Af'alun. Abar wajibnya af'alun. Abarun, af'alun. Abarun, af'alun. Jadi setiap bahasanya af'alun. Jadi fa'ilnya apa? Fa'ilnya. Hah? Hamzah. Kalau bi'run mana fa'ilnya? Ada perubahan nggak tuh? Ya beri paham sih lagi. Jadi abar itu wajahnya afalun bukan afalun. Karena sudah dibalik. Paham dikit nih. Udah pun. Kalau bi'run wajahnya afalun menjadi abarun bukan abarun. Kan itu ada taklib dibalik. Ya sampai sekarang di pondok itu. Qul, bahasanya apa? Qul. Qaf jadi apa? Fa'ilnya mana? Qul. Qaf. Lam apa? Lam fi'il. Ainul fi'ilnya mana? Enggak ada. Ya sudah bahasanya full. Bukan full gimana? Qul asluhu uqul. Nah, uqul wazannya uf'ul. Maka qul wazannya full. Ngerti bikin. Wah, kenapa? Ngaji pemerintah beli paham-paham besi ribet. Ilmu musik nggih kuno. Perlu bikin hijab. Ya hijab. Itu hijab kan? Iya, kalau hataf itu nggak usah disebutin. Gitu. Min wara'il harfi wal isbatu wal mahwu hajiban juga. Isbat dan mahwu. Ya, disebutkan dihilangkan itu juga mengenai hajib juga. Min wara'il taklib, dibalik taklib dari itu. Wa tasrif. Ya taklib wa tasrif. Ya lijani alal waqfah, menyelinap dalam waqfah. Wal isbatu wal mahwu, penetapan dan penghapusan. Ya lijani alal ru'yah, menyelinap dalam ru'yah. Stok hilang apa? Hilang semuanya lah. Hanya tinggal ru'yah aja. Kushifal hijabu li'arifihi. Barulah terbukalah hijab itu bagi orang-orang yang sudah mengenalnya, sudah arif billah. Fa'absaru, baru mereka bisa melihat mala tu'abbiruhu harfun, harfu hijai, yang sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan huruf-huruf hijai, yang sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun. Selesai. Udah. Artinya Pak, ya itulah padanya. Ketika Allah menyebutkan aku ini namanya Al-Qahar, Al-Jawad, itu sih ya untuk membangun imajinasi dalam pikiranmu. Dan selama ini kan kamu menyembah isim, bukan menyembah zat. Ngaku beliin. Iya, ya beliin. Jadi persoalannya ya sudah tidak bisa diuraikan. Makanya ketika Anda bertanya, Buya, Tuhan itu seperti apa? Ya saya sampai sekarang saya tidak mampu dan tidak mungkin akan mampu untuk menerangkan Tuhan kepada Anda. Ya, yang ada katanya simbol-simbol nama aja kan. Apa itu?
Ya kalau Tuhan mah anak kecil mah belum sampai kepada pemahaman filosofis macam itu. Ya kalau napal pis 40 wujud kita mbak kok mukhalafatu lil hawa beri nembang kah lebih cepat. Iya. Itu kan seperti itu. Barang sila jenggot putih-putih ngaji akidatul awam baik. Akidah wong umum kah? Ya, ya kan ada namanya pedagogik ya. Pedagogik itu juga mengukur namanya kurikulum itu kan menyusun silabusnya juga kan diukur dengan umur tahun, umur akal dan sebagainya. Karena intelligent question itu sendiri adalah umur akal plus umur tahun kali 100. Itu teori Raymond Bennett kan seperti itu. Umur akalnya 150. Umur tahunnya 100. Umur akalnya anak itu umur 6 tahun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diperuntukkan anak umur 12 tahun. Ya kan? Berarti 12 tahun. Umur akalnya 12, umur tahunnya 6. Dikalikan 100 berapa? 8.200 akhirnya. Itu konsep teori Raymond Bennett yang disepakati dunia dan seperti itu. Ada beberapa kelemahan dalam teori Raymond Bennett sendiri juga, terutama jenis pertanyaan tidak bisa globalisasi. Setiap milieu punya kemampuan berbahasa yang berbeda-beda. Ya orang di kota bapaknya pejabat, mobilnya ada 7, ada komputer, ada majalah, ya kan gitu. Akan beda kemampuan dengan anak kampung yang di rumahnya hanya ada pecok. Ngerti pecok? Cangkul kecil tuh. Iya, lantainya masih tanah semuanya. Iya. Ya makanya juga ada beberapa kelemahan. Sehingga saya sendiri tidak sepakat jadwal pertanyaan untuk anak 10 tahun. Itu kan ukuran di Perancis. 10 tahun ini cadang pikan ini goblok pisan kan emang. Seperti itu. Pasti. Jadi yang jadi persoalan sekarang ini adalah masalah apa tadi itu? La tabdila li khalqillah ya. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah kan gitu. Ya memang bagaimana bisa merubahnya? Ilmu pengetahuan itu adalah meneliti, mengamati, menghayati, menguji coba ya untuk mencari cara kerja sesuatu ini perilakunya diamati semuanya. Itu dari satuan-satuan. Nah, kemudian setelah ini aja deh. Kita memperhatikan kambing kalau makan yang bergerak rahang bawahnya, sapi rahang bawah, kuda rahang bawah, ya kan semua kucing rahang bawah, kan begitu. Dari satu itu lalu kita menjadi kaidah umum bahwa binatang itu kalau makan yang bergerak adalah rahang bawah. Ada nggak yang rahang atas yang bergerak? Apa? Buaya. Tetap aja pengecualian semacam itu. Itu yang nama itu penelitian yang lengkap ya semuanya. Sedangkan ilmu itu nggak ada ya penelitian lengkap tuh. Ya kan sampling, sistem acak semuanya itu. Ya tingkat errornya 2-3% lah masih ada. Seperti itu. Nah yang jadi masalah adalah begini. Yang jadi masalah tuh sebetulnya gini. Manusia sampai sekarang dalam segala hal itu mencoba untuk melakukan rekayasa. Ya kan gitu. Mencari cara kerja. Sudah kita caranya. Dalam keuangan lah namanya laporan Bang Peri. Dulu pembukuan tuh uang masuk bukunya sendiri, uang keluar bukunya sendiri. Orang kan nggak puas, orang sih. Nah, apa sih digabung aja lah, masuknya di situ, hanya nanti langsung dijumlahkan. Jadi kita nggak usah hitung ulang kan, betul nggak? Udah mulai satu tuh. Dalam apalagi transportasi, kok kenapa jauh banget? Kenapa sih? Akhirnya ketemulah temannya kendaraan, sampai akhirnya dengan pesawat terbang. Ya kan begitu. Kenapa sih orang kok nggak bisa nyebrang lautan, bikin kapal? Manusia kan selalu terobosan itu ketidakpuasan manusia dengan apa yang ada, tuh keterikatan dengan kan ingin mencapai sesuatu. Dan sampai sekarang manusia terus menantang, ingin merubah ciptaan Tuhan ini kan gitu, untuk menaklukkannya. Boleh nggak? Ya boleh, silakan aja. Kecuali satu yang nggak boleh nih, cloning.
Yang melarang bukan hanya negara Islam, di Eropa juga mau melarang tuh. Karena ada kekhawatiran. Kalau berhasil gimana? Apa yang terjadi? Bisa-bisa nih. Orang akan berkesimpulan agama gagal. Akan terulang teori heliosentris. Ya. Kopernikus dibakar hidup itu, Galileo juga diinterogasi itu. Ternyata benar kok. Malu kan? Ya ini kan yang terjadi kan begini. Ini informasi penting dari kitab-kitab suci kita ini, semua agama itu, bahwa kita ini terjadinya manusia ini, turunan manusia ini, reproduksi manusia ini setelah kisah Adam selesai ya. Karena itu kan melalui proses sanggama, melalui proses seksual, ya kan, sehingga ada sperma yang masuk ke dalam indung telur. Nah, sekarang sudah ada rekayasa genetika, tidak melalui hubungan seksual. Ya? Enggak dong. Kalau bayi tabung tuh, Bung, ini sperma sama ovum dipertemukan di tempat lain, masuk dalam tabung percobaan. Setelah terjadi pembuahan, baru dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Ovumnya ya punya perempuan sendiri, spermanya punya suaminya, masukkan ke tabung, sudah jadi pembuahan, dimasukkan ke bayi tabung. Terus ya belum ada pelanggaran itu, Mbak. Kalau cloning itu bukan seperti itu. Cloning itu ialah rekayasa genetika ya, untuk reproduksi makhluk baru. Ya. Caranya dengan mengcopy fragmen DNA. Itu fragmennya itu direplikasi gitu, di fotokopi. Yang diambil dari inti sel makhluk lain, makhluk hidup yang dituju itu, apakah dari tulang, dari otot, dari rambut bisa. Lalu dimasukkan dalam sel itu. Begini. Oh baru tahu. Yang kambing dol itu ditemukan tahun 1996 cek. Berangkat 2016 berangkat tahun. Enggak ya, itulah makanya. Ini DNA kan ditemukannya oleh di orang Jepang sebetulnya awalnya. Lebih unggul Jepang juga. Bukan orang Amerika bukan. Nih. Jadi itu sejenis asam nukleat sebetulnya DNA itu. Nih. Gus Dur sama Ibrahim Hussein, Profesor Ibrahim Hussein itu belajar ke Tunisia, studi banding, ingin mengetahui apa alasan mufti Tunisia membolehkan aborsi. Itu negara paling maju di dunia, negara Islam yang membolehkan aborsi itu Tunisia. Di Eropa saja masih dilarang tuh. Ya, untuk mensukseskan program keluarga berencana. Jadi kan kita kan pengertiannya gini, bahwa ketika sperma itu masuk dalam ovum, pembuahan ya dengan gen masing-masing dari ibu dan bapaknya. Ini kan 10 hari kemudian kan dia ada ruh di situ tuh. Ya, ini sudah menjadi hidup. Apakah itu kita tidak membunuh kehidupan? Kan begitu. Itu kita tanya kepada mufti, namanya Sahnefer, muftinya tuh. Di sana tuh mufti itu namanya direktur dirjen urusan agama. Jadi nggak ada Kementerian Agama, adanya jadi di Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keagamaan. Kalau di sini kan kementerian gitu. Nah, Sahnefer itu mengatakan bahwa ketika 10 hari itu embrio itu memang sudah bernyawa, tetapi itu nyawa kebinatangan. Ya. Informasi dari Al-Quran, sejak kapan embrio itu mempunyai nyawa kemanusiaan, itu ketika bentuk embrio itu sudah berwujud manusia sempurna. Sudah jari-jarinya kelihatan, mata, kuping, kaki, rambut semuanya sudah jelas, kelaminnya sudah kelihatan semuanya. Itu pada umur 4 bulan.
Di situ Allah mengatakan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Itu roh kemanusiaan. Ketika embrio ya, kamu umur 10 itu seperti apa sih ya? Kayak cebong. Kayak baso. Kayak daging dia becek-becek itu tuh. Belum berbentuk. Tuh, jadi boleh diaborsi. Asal belum 4 bulan. Itu. Tapi sampai sekarang ya belum ada negara Islam yang membolehkan aborsi, masih keberatan. Kita juga keberatan sebenarnya. Terlalu maju gitu. Tapi ya saya nggak ada urusan. Yang penting mereka punya alasan kan gitu. Timba tengkoning akhirat dihisab kaya. Kenapa kemarin? Kan ada dalilnya. Allah Ta'ala kan beli. Ya kalau sing kentang sih dan yang aja. Dimana bakal fikih mak, yang penting anak alasannya. Kan beli kan. Bener tak beli yang mungkin makin ke. Yang penting alasannya sih nggak dingin. Iya, ya ketika ada dua pendapat berbeda, mesti kan ada yang selain benar. Ya kan? Yang benar kan satu. Itu adalah informasi kita yang selama ini. Tetapi setelah kambing doli, clothing kambing doli itu berhasil, geger kan? Tahun berapa tuh? Tahun 1996. Itu berhasil. Itu dilakukan oleh seorang profesor namanya Ian Wilmut sama Kate Campbell di Skandinavia, bukan, di Skotlandia, di Roslin Institute. Geger kan? Karena akan melangkah, sudah jelas akan melangkah, akan dituju ke manusia, akan dituju pada manusia. Ya reaksi dari tokoh agama dunia semua menolak. Wah, bisa gagal agama kita nantinya. Akan disalahkan orang. Iya, dan tidak etis kan. Itu. Makanya ketika siapa itu orang yang pertama kali mengkloning manusia itu orang Itali, dokter ahli embriologi Itali. Itu mengkloning tiga kloningan, dimasukkan dalam rahim seorang perempuan yang masih gadis dan sudah lahir 3. Sekarang masih ada. Dikecap kan, paham nggak? Ini berbahaya sekali. Suka tidak suka gimana? Ya di Inggris juga dilarang. Nah makanya Profesor Savos tuh dia mengklaim telah membuat cloning 14. Yang 11 sudah dimasukkan ke 4 rahim perempuan. Dia orang dan pasti ini tidak di Inggris, karena Inggris melarang. Cloning manusia dilarang di Inggris. Di mana dia buat eksperimen tuh? Ya kita menduga-duga katanya gitu. Pasti tidak di Inggris, mungkin di Amerika, di Kentucky, wilayah Kentucky, atau mungkin juga di Siprus, di Pulau Siprus, Pulau Yunani yang jadi persengketaan antara Yunani dan Turki itu, nama Pulau Siprus itu, atau mungkin juga di Timur Tengah. Nah ini kalau ini terjadi, apa Anda mau katakan? Dan orang Inggrisnya melarang sih, ya yang Indonesia terus melarang. Ya karena membahayakan, itu melanggar etika dokter. Itu memang persoalan seperti itu. Jadi tidak begini. Memang binatang-binatang ini juga ada yang melalui proses aseksual, mereproduksi dirinya itu tidak melalui hubungan seksual. Ada seperti cacing, seperti serangga, ya, seperti kecebong, itu juga terus sendiri. Tumbuh-tumbuhan juga sama, tidak melalui hubungan seksual, ya kan? Itu. Nah, manusia ini di cloning itu artinya tidak melalui sperma dan ovum, tapi melalui rekayasa genetika dengan cara mereplikasi atau mengkopi fragmen DNA, yaitu deoksiribonukleik
asid atau asam nukleat lah. Nah, termasuk ini Profesor Amerika sendiri. Pernah terjadi ada anak muda kecelakaan mati, darahnya diambil. Dokter itu menjanjikan, ya mungkin karena orang tua kematian anaknya kan betapa sedihnya kan. Saya cloning nih, nanti akan lahir lagi anak persis seperti anak ibu yang mati itu. Darahnya langsung didinginkan, diawetkan. Cuman biayanya kan mahal, sekitar 500 juta lah untuk cloning. Kan? Murah. Iyalah ya. Dan orang tuanya juga setuju cloning. Jadi darahnya itu yaitu DNA-nya itu, fragmen DNA-nya yang dikerjain gitu. Ya nanti ke lahir ya persis itu. Jadi nanti wataknya, tabiatnya semuanya sama. Bayangkan kalau seruangan ini wajahnya sama semua. Saya mau mencari siapa yang mencuri HP saya, angin belakangnya gini. Tuh. Pada sih. Jadi namanya Pak, identitas itu penting di dunia ini. Kalau kita tidak punya identitas yang berbeda dari yang lain, maka kacau lah dunia. Kenapa? Iya, dan manusia kan sakral, jangan dibuat film itu dong. Itu. Tapi kata Jaya Sleman, silakan aja. Itu juga dilakukan secara diam-diam, mereka juga diam-diam. Pasti kalau begitu dilarang. Jadi kriminalisasi loh. Bisa dipecat dokter itu dari izin praktek segala macamnya kalau melakukan hal itu. Bagaimana? Tapi kalau saya sih mungkin yang gagal agama lain. Islam nggak bakal gagal karena kita banyak informasi. Ya. Galileo Galilei dan Copernicus itu kan agama lain yang merasa kok malu kan. Islam enggak. Iya, wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal la syabiyam bagila antudikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Dan malam tidak bisa mendahului siang. Siang tidak bisa mendahului. Kenapa? Ya karena bumi itu bulat. Yang menghadap matahari itu siang, yang membelakangnya adalah malam. Ketika dia berputar, yang tadinya siang menjadi malam, yang tadinya malam, dan terus itu kan seperti itu. Paham? Wakulun fi falak, ya semuanya berenang di angkasa bebas ini. Iya, dan nanti kita akan mencapai suatu keabadian. Jadi kehidupan dan kematian di dunia ini kan misteri. Yang kita yakini agama kan nanti ada kehidupan yang abadi. Karena di dunia ini nggak ada yang musnah kok, semuanya tetap. Apa dikiranya bumi itu setelah diambil minyaknya, dibakar, terus bobotnya berkurang? Yang enggak, tetap aja. Ada siklus tertentu. Paham belum? Itu. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana kalau orang nyoba. Tapi saya yakin Islam tidak akan dipermalukan oleh teman-teman ilmiah itu. Saya percaya Islam tidak akan dipermalukan dengan teman-teman ilmiah apapun. Percayalah. Bisa percaya gak khawatir, Mas. Iya. Yang khawatir itu ya agama-agama lain. Ketangguhan mitosnya kan. Kalau saya mah yakin kok. Kalaupun ada orang pendapat dalam tafsir ternyata tidak sesuai dengan teman ilmiah, itu bukan salah Quran, yang salah penafsirannya. Wa ja'alnal arda firasya. Sekarang lagi geger bumi datar lagi nih, lucu banget sekarang. Ya kalau datar kan berarti ada jeblosnya. Ya di mana jeblosnya? Laut apa itu? Saya tidak pernah manunggal kok. Nanti kalaupun Anda sudah mencapai tingkatan itu, sudah bisa sampai ru'yah, ya, dan Anda ditanya orang, Anda harus mengatakan, saya tidak tahu. Begitu Anda bilang tahu, Anda akan dibunuh orang. Kenapa? Ada undang-undangnya, lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Maka semua yang menjadi korban dipenggal itu adalah karena mereka bocor mulut. Nggak ada sekolahannya, nggak ada kurikulumnya. Ini sesuka-suka Allah. Allah yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Jadi sekarang saya kasih ilmunya ya. Lebih baik
Anda berusaha bagaimana supaya Anda dipilih oleh Allah. Dasarnya apa Anda dipilih? Allah berkenan kan? Bagaimana caranya Allah berkenan? Ya, ya salah satunya. Terus apa lagi? Tampak sih aja nggak buat daging waras nang. Kain mani dari sunnah Rasul untuk ngecek Nabi. Ya, begitu orang kawin lagi bilang sunnah Rasul, itu dia menuduh secara vulgar bahwa Nabi tukang kawin. Jahat nggak tuh? Ya iya. Sejak kapan Nabi tukang kawin? Umur 25 tahun. Kawin sama janda seumur ibunya. Uang tukang dari Nabi, uangnya ganteng. Kenapa anak kawan terus yang berbeda? Nabi suka dikejar-kejar. Saking pegelet di gedang dong watun ke. Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma lum tunan itu rebut di penjara belah di Kabul di penjara. Keder di dawang atur sadnya. Oh, cedera dok. Cedera kape. Itu kan nggak enak kiranya. Kiranya enak itu. Ya. Nabi kenapa nggak ada yang godain? Nggak level. Meriang kape waktu semekat. Tenggelam dalam kewibawaan Nabi sendiri. Dan Nabi nggak pernah poligami, mau dijajah. Ya kan? Hanya satu perawan kan, Siti Aisyah aja kan. Yang lainnya kan janda semuanya. Dulu awet kapan Nabi berpoligami? Kan setelah Khadijah meninggal. Mungkin beli uang sing cilik duduk mis, tekan umur sakit tadi duduk mis, mungkin beli. Mungkin sing cilik pula duduk mis. Dengan ya iya. Sekarang mau pobe saya tahun banget belum beli. Nabi 50 tahun, Khadijah 65, meninggal 65, Nabi 50. 60 tahun hari mau pobe kan enggak? Enggak mungkin. Nah itu kan mesti kita pahami gitu. Jadi jangan sok menuduh Nabi itu dosa loh. Jadi ribet, ya kawin-kawin apa mangga, tapi aja ngomong sunnah Rasul, sunnah nafsu.